Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Episode 6. Setelah 3 minggu kunjungan Tuan Besar Reksa Wijaya ke perusahaannya, para karyawan disibukkan kembali untuk penyambutan Tuan Besar Direktur baru pemilik Reksa Wijaya Group. Semua para atasan berjalan berbarengan menuju tempat pertemuan. Ibu Amara, kenapa nggak siap-siap ke aula untuk penyambutan direktur baru kita? Kata Ibu Elif, salah satu rekan kerja Amara. Saya ada janji dengan klien hari ini, dan klien ini sangat penting. Nggak enak kalau dibatalkan, ucap Amara berbicara apa adanya. Mana pernah sih klien Bu Amara yang tidak penting? Perasaan setiap klien Amara semuanya penting deh, kata Bu Eli tertawa kecil. Tapi nggak apa-apa Bu, tidak ikut penyambutan, ucap Amara tidak enak hati. Amara selalu bersikap profesional kepada klien-kliennya dan tak pernah ingkar janji. Karena kesuksesan diawali dengan kepercayaan. Inilah rahasia Amara yang membuat pemasaran pun meningkat luar biasa. Ya nggak apa-apa lah, perusahaan kan maju karena banyak klien yang mau order produk-produk kita. Itu lebih penting untuk perusahaan. Kalau begitu selamat berjuang Bu Amara, kata Ibu Eli memberi semangat kepada Bu Amara. Kemudian Eli berjalan ke arah aula pertemuan, sedangkan Amara berjalan keluar kantor dan naik mobil yang difasilitasi perusahaan beserta supirnya. Jalan Pak ke alamat tersebut, ucap Amara kepada supirnya menuju pertemuan dengan kliennya. Di dalam aula, para atasan dan para staf sudah duduk rapi menunggu kehadiran direktur baru mereka. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki memasuki aula. Wow, tampan banget, ucap para karyawan staf wanita sambil menajamkan matanya sampai tak berkedip. Ada juga yang menutup mulutnya, yang hampir berteriak karena keseruannya seperti melihat artis idolanya saja, dan itu semua terdengar di telinga Tuan Besar. Mana Ibu Amara? Tanya Tuan Besar Reksa Wijaya mengedarkan pandangannya mencari sosok Amara. Bu Amara sedang menemui kliennya Tuan, karena sebelumnya sudah ada janji, jawab Ibu Elif sambil mengeluarkan senyuman paling manisnya. Kenapa dia tidak menghargai kedatanganku sebagai direktur baru di perusahaan ini? Ucap anak Tuan Besar dengan sikap dingin dan terlihat sangat arogan. Semua manajer dan para karyawan wanita terlihat sangat kaget dan sedikit tegang setelah mendengar anak Tuan Besar mengeluarkan ucapannya. Ternyata sikapnya tak selembut ayahnya ya, ucap Eli berbicara kecil kepada rekannya. Ya nggak apa-apa nak, klien lebih penting. Amara tak mau kehilangan kepercayaan dari kliennya, apalagi sudah mengatur janji terlebih dulu. Amara sangat profesional dalam menjalankan pekerjaan, ucap Tuan Reksa Wijaya kepada anaknya, memaklumi Amara. Tanpa banyak tanya lagi, Tuan Reksa Wijaya memperkenalkan anaknya sebagai direktur baru di perusahaan ini. Silakan nak, perkenalkan dirimu, kata Tuan Besar kepada anaknya untuk memperkenalkan diri. Kemudian anak Tuan Besar berdiri dengan tatapan tajam dan dingin, terlihat sangat arogan, membuat para karyawan yang tadinya kagum kini bergidik ngeri. Perkenalkan, nama saya Ares Reksa Wijaya. Saya akan menjabat sebagai direktur utama di perusahaan ini sesuai dengan keinginan papa saya. Akan tetapi mungkin saya tidak setiap hari berkantor di sini karena perusahaan saya yang lain juga membutuhkan saya. Dan sebagai aturan saya tidak akan pernah mentoleransi setiap para karyawan melakukan kesalahan di perusahaan ini, ucap Ares dengan suara tegas dan datar, tanpa ekspresi sedikit pun. Setelah memperkenalkan diri, Ares berjabat tangan dengan para karyawan sebagai perkenalan mereka. Kemudian Tuan Besar Reksa Wijaya dan Ares diantar oleh beberapa karyawan yang berkedudukan tinggi di perusahaannya. Kemudian berjalan beriringan menuju ruangan yang dulunya merupakan ruangan Tuan Besar Reksa Wijaya. Setelah tiba di ruangan, kemudian Tuan Besar Reksa Wijaya dan para karyawannya meninggalkan Ares bersama Bimo, asistennya dan sekaligus tangan kanan Ares. Kemudian Ares duduk di kursi kerajaannya sambil menggoyang-goyangkan kursi kerajaannya layaknya Tuan Besar. Bimo, ruangan papa lumayan juga ya, kata Ares kepada Bimo
dengan kaki yang menumpang ke atas meja, layaknya bos mafia. "Iya Tuan Muda, ruangan Tuan Besar cukup besar," ujar Bimo. "Bimo, aku ingin membuat kamar untuk istirahat dilengkapi dengan lemari pakaian dan kulkas. Pokoknya lengkapi semua sesuai dengan kebutuhanku," kata Ares yang siap dimengerti oleh Bimo. "Siap Tuan Muda," balas Bimo singkat dan langsung menelpon orang-orangnya untuk mempersiapkan semuanya. Kemudian tanpa adanya perintah lagi untuk Bimo, Ares menyalakan laptop yang ada di depannya dan memeriksa semua data karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Entah kenapa untuk pertama kalinya dia ingin mengetahui semua data orang-orang yang bekerja padanya. Padahal di perusahaannya sendiri, dia tidak pernah tertarik untuk mengetahui data diri para karyawannya. Ares membaca satu persatu data para karyawannya, dari yang berkedudukan tinggi sampai karyawan biasa. Saking telitinya sampai memperhatikan satu persatu foto mereka, dan seketika tangannya terdiam ketika matanya tertuju pada foto orang yang mirip dengan orang yang selama ini dicarinya. Apakah aku tidak salah lihat? Wanita ini sangat mirip sekali dengan perempuan yang aku tiduri 37 tahun yang lalu di kota Berlin, ucap Ares dalam hati. Ares menajamkan matanya dan memperhatikan kembali dengan jelas foto wanita itu. Ini bukan hanya mirip, tapi aku yakin ini adalah wanita yang aku tiduri di malam itu. "Tapi kenapa dia ada di Indonesia?" ucap Ares penasaran. Ares membaca namanya yang baru juga diketahui. Seketika kekesalannya kembali memuncak, mengingat peristiwa 37 tahun yang lalu. Betapa beraninya wanita ini meninggalkanku dalam keadaan tertidur setelah permainan panas bersamaku, ucap Ares dalam hati dengan sedikit kesal. Biasanya Ares yang selalu meninggalkan para wanita begitu saja. Bertahun-tahun aku mencarinya, ternyata dia berada di Indonesia. Aku tak habis pikir kalau dia orang Indonesia. Melihat wajahnya saja seperti orang Jerman. Batin Ares kesal. Satu minggu sejak kedatangan direktur baru di perusahaan Reksa Wijaya Group, hampir setiap hari Amara selalu mendengar gibahan karyawan wanita yang masih single membicarakan sang direktur. Bahkan ada yang senyum-senyum sendiri seperti orang gila saking kagumnya dengan ketampanannya. Namun sangat berbeda dengan Amara Putih Artalina yang hanya menanggapi dengan sikap biasa saja, tak ada rasa penasaran sedikit pun ingin melihatnya. Saat Amara berjalan di lorong kantor, Amara berpapasan dengan salah satu temannya yang lagi senyum-senyum sendiri. "Dari mana Amara?" tanya Elif yang lagi berjalan pelan. "Dari ruangan Pak Yoto, memberikan laporan penjualan bulan ini," kata Amara sambil tersenyum. Pak Yoto adalah salah satu atasan Amara yang merupakan bagian direktur keuangan. Kemudian Amara dan Elif mengobrol sebentar, layaknya seorang teman dekat. "Amara, kamu udah pernah bertemu dengan direktur baru kita?" tanya Elif antusias, yang setiap kali membicarakan sang direktur muda yang katanya tampan dan sangat berwibawa. "Belum, kan ketika kedatangan beliau aku menemui klienku yang tak dapat aku tinggalkan," jawab Amara sambil tersenyum biasa saja. "Rugi banget kamu belum lihat, padahal kan waktu itu Tuan Besar menanyakanmu," ucap Elif tersenyum penuh arti. "Oh, wajar aja Tuan Besar bertanya, karena mungkin cuma aku yang tidak hadir pada saat itu," kata Amara yang selalu berpikir positif pada semua orang. "Menurutku bukan karena itu deh," ucap Elif sambil memikirkan sesuatu dan mesem-mesem sendiri. "Maksudnya?" tanya Amara tak mengerti apa yang dibicarakan Elif. "Pikir aja sendiri deh." "Udah aku mau kerja dulu, takut dipecat kalau ketahuan bergosip," kata Elif segera berlalu dari hadapan Amara. Karena jam kerja sesuai aturan perusahaan, tersisa 15 menit lagi. Setelah Elif berlalu, Amara pun kembali berjalan menuju ke ruangannya. Namun seketika badannya terdiam dan jantungnya berdetak kencang melihat sosok menjulang tinggi seorang pria tampan berjalan dengan angkuh ke arahnya.